Setelah proklamasi dibacakan dan bendera nasional sang merah putih dinaikkan sebagai tanda bangsa Indonesia merdeka, bernegara dan berdaulat, serta lagu Indonesia Raya dinyanyikan, rakyat bersorak dan gembira. Nah, itulah setelah adanya proklamasi. Lalu Bung Hatta itu berbicara, kami duduk sebentar, kira-kira setengah jam. Sesudah itu aku pulang ke rumah. Di rumah sudah menunggu anak saudaraku yang berpencar tinggalnya di Jakarta. Semuanya terharu dan memberi selamat Indonesia merdeka. Sebuah peristiwa besar telah dimulai dengan kejadian biasa saja. Kejadian itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar pun juga disahkan. 4 hari kemudian Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR dan Komite Nasional Indonesia disingkat KNI yang akan membantu Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan itu dibentuk. Nah, lalu pada tanggal 29 Agustus KNI diresmikan. Pada tanggal 5 Oktober BKR kemudian diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Nah, KNI pun kemudian membentuk Badan Pekerja. Pada tanggal 16 Oktober ya, Maklumat RI nomor 10, KNIP itu disahkan sebagai lembaga legislatif. Suatu perubahan dalam struktur pemerintahan telah diperkenalkan, tetapi asas ideologi negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan butir-butir Pancasila abadi menjadi landasan perjuangan dan kenegaraan. Nah, mendaratnya tentara sekutu pada tanggal 29 September itu yang diboncengi NICA atau NICA ya, dengan kepanjangan Netherlands Indies Civil Administration, yang mengharuskan adanya strategi perjuangan yang baru. Maka kabinet presidensial pun digantikan oleh kabinet parlementer di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada KNIP. Ini sebuah negara demokratis berhadapan dengan kekuatan kolonialis, ya kolonialis barat mungkin ya, yang juga mempunyai landasan sistem politik yang demokratis. Nah, presiden dan wakil presiden pun semakin dimungkinkan pula untuk tampil sebagai penggerak dan pemersatu perjuangan bangsa. Dalam keterlibatan yang intens pada perjuangan bangsa ini dan dalam keterlibatan yang sangat penting yang serta ditempa oleh hasrat revolusioner, maka para perwira TKR pun memilih panglima mereka yaitu Pak Sudirman, pahlawan dalam pertempuran Ambarawa. Mereka pilih sebagai panglima besar. Urip Sumoharjo, seorang organisator militer, menjadi kepala staf di situ. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, meliputi ada namanya pada gambar itu sidang pertama KNIP tadi ya. Lalu selanjutnya itu ada foto bersama antara Pak Soekarno, Pak Muhatta dan kabinet pertama ya setelah dilantik. Nah, mereka setelah foto bersama itu di situ ada gambar juga Pak Presiden Soekarno dengan bantuan Bapak Sutarjo mengadakan pertemuan dengan para tokoh Pamong Praja. Nah, foto yang di situ adalah Bung Karno dan Dr. Buntaran bersama menteri-menteri Kabinet Pertama RI di halaman Gedung Proklamasi. Lalu untuk foto lagi ada di sini pergantian Kabinet Presidensial oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 14 November 1945. Diskontinuitas dari zaman Jepang mulai dipertegas di sini. Nah, ini foto tentang pendaratan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945, juga diikuti oleh rombongan wartawan asing ya. Jadi Presiden dan para menteri mengadakan konferensi pers yang pertama di sini. Ini Jenderal Sudirman dan Letjen Urip Sumoharjo pada 11 November 1945 dipilih sebagai panglima besar dan kepala staf oleh para perwira TKR. Mereka sedang mengadakan pertemuan dengan pimpinan tentara Jepang. Itu. Nah, lalu ini kabinet pertama RI ya, yang diabadikan oleh wartawan asing
ada Mr. Kasman Singodimedjo, ada Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Subarjo juga ada.